Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kepolisian Resort Rokan Hulu Riau berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap seorang bayi berusia 7 bulan di Kecamatan Kepenuhan. Tersangka dengan keji membunuh bayi karena emosi terhadap orang tua korban. Pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka YL ini terbilang sangat sadis, yaitu dengan menggunakan kampak, sehingga korban tewas di tempat. Kasus pembunuhan ini berhasil diungkap kurang dari 1 kali 24 jam. Ya, penyidik Satreskrim Polres Rohul juga kemudian terus bekerja melengkapi berkas perkara dan sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka. Tersangka ini nanti akan dijerat dengan sejumlah pasal. Selain penganiayaan yang menyebabkan kematian, tersangka ini juga akan dijerat pasal pengerusakan dari 2 unit sepeda motor yang dibakar tersangka pada saat kejadian. Oke, untuk mengetahui lebih rinci mengenai kasus ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kombes Sunarto, Kabid Humas Polda Riau. Selamat pagi, Pak Assalamualaikum, Sunarto. selamat pagi Pak Sudarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Pak, kalau tadi kami sebutkan mengenai motif ya sakit hati. Sakit hati seperti apa sih Pak? Kok sampai tega membunuh bayi berusia 7 bulan Pak? Ya, jadi menurut keterangan ibu korban ya, bahwa mereka ini kan bertetangga ya. Ya. Bertetangga hidup di sebuah komplek di sebuah perkebunan kelapa sawit. Itu di koperasi serba usaha di Rokan Hulu sana di Kepenuhan, Rokan Hulu Riau. Menurut pengakuan ibu korban, hubungan mereka ini sebetulnya baik-baik saja sebagai tetangga gitu. Jadi kalau dikatakan motif, memang ini masih kita dalami terus, masih kita lakukan upaya pemeriksaan intensif karena pelaku juga banyak mengatakan tidak tahunya, gitu. Oleh karenanya kemarin penyidik menghubungi kami bahwa tersangka tadi malam dibawa ke Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologis gitu atau kejiwaan. Pak, kalau informasi yang kita dapat ya kan ini berawal dari pelaku ini tidak mau orang tua korban meminta air minum di rumahnya. Apakah ini memang hanya masalah pemicu saja? Apakah sebenarnya ada masalah lain di belakang yang memang sudah dipendam, ada rasa dendam di sana? Iya, ini masih terus kita gali ya. Informasi ini masih terus kita gali, baik dari pihak korban maupun dari pelaku dan saksi lainnya. Memang sampai tadi malam kami mendapatkan informasi dari penyidik Kasat Reskrim Polres Rohul bahwa sementara ini motif yang didapat oleh penyidik itu motif sakit hati karena seringnya minta air minum tadi itu. Jadi memang di sana itu jauh ya dari pemukiman penduduk, kemudian tahu mungkin kualitas airnya juga kecoklatan begitu, jadi mungkin air sebagai salah satu barang yang cukup sulit didapat air bersih, mungkin begitu ya. Pak Kabid, pertanyaannya adalah ini kan kemudian sang bayi ini dibunuh dengan menggunakan senjata tajam jenis kapak. Dari mana kapak ini didapat oleh pelaku? Iya. Kapak ini dipergunakan untuk peralatan pekerjaan mereka sebagai pendodos sawit di perkebunan sawit itu ya. Itu kapak itu milik ayah korban yang ditaruhnya di jok motor ya. Jadi bukan milik pelaku. Karena emosinya pelaku, maka apa yang dilihat itu yang diraih. Dia melihat kapak itu di situ diambilnya. Oke. Kalau dari cerita korban, Pak, mengingat si pelaku ini banyak tidak tahunya gitu tadi ya. Kalau dari cerita korban ini, runtutan ceritanya bagaimana sih Pak sebenarnya Pak? Ya, jadi hari itu Rabu tanggal 18 September ya? Iya. Ya, tanggal 18 kemarin itu, pagi itu kejadian jam 8 pagi,
ini ibu korban meminta air ke anak pelaku. Ya. Ini mereka bertetangga nih setelah Iya. itu. Kemudian ditahu oleh pelaku ini. Kemudian ditanya, nggak punya air rupanya kalian. Itu pertanyaan dari pelaku kepada ibu korban. Kemudian dijawab oleh ibu korban bahwa air kami masih panas. Nah begitu. Kemudian dari jawaban itu pelaku kemudian mendatangi suami yang meminta air tadi itu, yang bapaknya korban ya, bapaknya korban, kemudian bertanya lagi, nggak ada air kalian rupanya. Kemudian dijawab lagi oleh ayahnya korban itu bahwa air kami masih panas. Mungkin dari nadanya atau entah ini yang masih kami dalami ya. Kemudian ya naik emosi si pelaku ini, kemudian berusaha untuk melukai atau menganiaya ayah pelaku, kemudian dia meraih kapak tadi itu, kemudian mengayunkan, nah ayah pelaku lari. Kemudian dia pelaku ini sempat mengayunkan kapak tersebut ke pintu barak tadi itu, sehingga terbuka pintu barak itu, kemudian didapati istri dari atau ibu korban ini ada di dalam rumah itu, lari karena dilihatnya pelaku emosi dengan membawa kapak. Nah yang kemudian adalah bayi ini posisi tertidur di ayunan di dalam rumah. Itu yang kemudian diambil oleh pelaku, kemudian dibawa keluar, begitu. Sampai akhirnya terjadilah kasus penganiayaan berat itu, mengakibatkan korban meninggal. Pada saat kejadian kan tentu ada warga sekitar juga yang melihat ya Pak, sempat tidak sih menggali informasi seperti apa sosok pelaku ini di mata warga sekitar rumahnya? Ya, seperti dikatakan tadi bahwa hubungan mereka sebetulnya baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Namun demikian, mengapa ini sampai emosinya memuncak, kemudian juga sempat sampai membakar 2 unit motor di sekitar situ. Warga tidak berani mencegah atau berusaha untuk ini karena kapak yang dibawa tadi itu. Yang akhirnya memberikan informasi pada pihak kepolisian siapa Pak pada saat itu Pak? Ya, jadi keluarga kemudian karena di jauh tempatnya kan, tempatnya jauh di dalam perkebunan sawit. Kemudian siangnya sekitar jam 14 keluarga melapor ke Polsek Kepenuhan. Nah saat ditangkap si pelaku ini juga memberikan keterangan apa Pak? Apa memang dari awal ditangkap juga sudah menyatakan tidak ingat, tidak tahu dan lain sebagainya? Ya bungkam ya, jadi tidak saat penangkapan itu diam dia, banyak diamnya pelaku ini. Profesinya apa Pak pelaku ini Pak? Itu pekerja di kebun sawit itu sebagai pendodos. Pendodos itu yang memanen sawit itulah. Sama profesi antara pelaku dengan keluarga korban ini sama, dan mereka tinggal di satu barak yang sama di blok D itu. Ya. Tapi barak kalau opung sebutannya. Tapi kalau pelaku ini sendiri kalau dilihat ada tidak sih rekam jejak kriminalnya sebelumnya? Ini sedang didalami oleh penyidik kita ya. Nah Pak, dengan kasus ini ancaman hukuman terhadap pelaku seperti apa Pak? Ya, aniaya berat yang mengakibatkan korban meninggal, kemudian juga Undang-Undang Perlindungan Anak, dia diancam dengan hukuman 19 tahun penjara. Baik. Baik. Terima kasih Kombes Sunarto, Kabid Humas Polda Riau Oke. sudah memberikan informasi dan Oke. meluangkan waktu pagi hari ini.